Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Akuntansi akan menampilkan sebuah materi pada bab 6, yaitu tentang teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer dengan judul rekayasa sosial. Next slide. Adapun kami dari kelompok 8 ada saya sendiri, Dimas Berdi Hasan Saragi, NIM 200503046, kemudian ada Dina Fianti Lutfiah dengan NIM 200503074 dan Efri Lisa Wais Surbakti dengan NIM 200503076. Next. Baiklah, kita masuk kepada materinya. Apa itu rekayasa sosial? Rekayasa sosial atau social engineering merujuk pada teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan komputer, server, atau jaringan. Biasanya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah sistem dan mendapatkan data rahasia. Next. Ada sebuah toko yang bernama Cisco, dia melaporkan ada 7 sifat manusia untuk menarik seseorang agar mengungkapkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Yang pertama ada belas kasihan, yang kedua ada keserakahan, ketiga daya tarik, keempat kemalasan, 5 kepercayaan, 6 urgensi, 7 ada kesombongan. Next slide. Nah, pada slide ini dapat menetapkan prosedur dan kebijakan berikut supaya meminimalkan kita dalam mengurangi rekayasa sosial. Yang pertama, jangan pernah membiarkan orang-orang mengikuti Anda ke bangunan yang terlarang. Yang kedua, jangan login komputer orang lain, terutama jika Anda memiliki akses administratif, karena ini sangat urgent. Dan yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui telepon atau email, seperti nomor HP. Dan yang keempat, jangan pernah membagikan kata sandi atau ID pengguna. Dan yang kelima, waspadalah bila orang yang tidak Anda kenal berusaha mendapatkan akses melalui Anda. Orang-orang tersebut harus wajib kita waspadai. Next. Kita masuk kepada teknik-teknik rekayasa sosial. Next. Pertama, ada pencurian identitas atau identity thief, yaitu mengambil identitas seseorang, biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal, seperti nomor social security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Pencurian identitas mengosongkan rekening bank, mengajukan kartu kredit, berutang dalam jumlah tinggi, dan mengambil pinjaman. Contoh dari pencurian identitas ataupun identity thief ini seperti orang tersebut mengetahui nomor rekening kita dan password untuk login ke ATM kita. Akibatnya, seperti apa yang dikatakan pada slide ini, maka kas pada rekening kita kosong, ataupun orang tersebut meminjam uang sebanyak-banyaknya yang membuat kita akhirnya pening. Kemudian ada pretexting, yaitu menggunakan skenario yang diciptakan untuk meningkatkan kecenderungan agar korban membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Dari sekedar kebohongan kecil,
tindakan tersebut juga biasanya melibatkan penciptaan legitimasi atau pernyataan yang sah dalam pikiran target, sehingga dapat menghasilkan peniruan yang memungkinkan. Kejadian ini sering kita jumpai pada penelepon palsu, pihak-pihak yang mengatasnamakan saudara terdekat kita. Kemudian ada phishing, menciptakan bisnis yang terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan, tetapi tidak pernah mengirimkan barangnya. Para pelaku penipuan juga menciptakan situs daftar pekerjaan untuk mengumpulkan informasi rahasia. Phishing ini dapat kita sering jumpain di online shop yang tidak terpercaya. Kemudian ada phishing, mengirimkan sebuah pesan elektronik dan berpura-pura sebagai sebuah perusahaan yang sah, biasanya institusi keuangan, dan meminta informasi atau verifikasi informasi, serta sering pula memberi peringatan mengenai konsekuensi negatif bila permintaan tersebut tidak terpenuhi. Biasanya kejadian ini mereka pura-pura jadi orang bank. Nah, terus mereka ngechat kita, ngomong, Ibu selamat mendapatkan segini-segini, kemudian nah itu kita turutin, dan hasil kita tertipu. Next. Nah, pada slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya itu ada phishing atau phishing suara. Jadi phishing ini sama halnya dengan seperti phishing tadi. Yang membedakannya itu hanya saja korban memasukkan data rahasia melalui telepon. Jadi misalnya pelaku akan menggunakan caller ID spoofing untuk menipu korban yang mengira bahwa mereka sedang berbicara dengan institusi keuangan. Nah, ada beberapa cara agar terhindar dari kegiatan phishing atau phishing. Yang pertama, bersikap lebih skeptis terhadap setiap pesan yang menyatakan bahwa kita adalah target dari aktivitas ilegal. Yang kedua, abaikan email yang meminta informasi rahasia. Yang ketiga, jangan menghubungi nomor yang diberikan dalam pesan yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat, menghubungi nomor resmi institusi jika ingin memastikan bahwa informasi rekening belum dirusak. Next slide. Lalu selanjutnya ada carding. Carding ini mengacu pada aktivitas yang dilakukan pada kartu kredit curian, termasuk melakukan pembelian kecil secara online untuk memastikan apakah kartu kredit masih valid serta membeli dan menjual nomor kartu kredit curian. Nah, sejumlah situs terselubung memfasilitasi carding dengan beberapa tingkatan keterandalan penjual dengan cara sama seperti yang dilakukan eBay. Yang penjahat dunia maya banyak menjalankan situs carding ini. Lalu selanjutnya ada Evil Twin. Evil Twin ini adalah sebuah jaringan nirkabel dengan nama yang sama, atau disebut dengan server set identifier atau SSID. Seolah menjadi sebuah titik akses nirkabel yang sah. Hacker menggunakan sinyal nirkabel yang lebih kuat daripada sinyal yang sah atau menonaktifkan titik akses sah dengan memutus sambungannya, mengarahkan DOS, atau menciptakan interferensi frekuensi radio di sekitarnya. Next slide. Lalu selanjutnya ada farming. Farming ini adalah mengarahkan lalu lintas situs ke situs palsu. Jika misalnya kita dapat mengubah nomor perusahaan XYZ pada buku telepon menjadi nomor telepon kita, maka orang-orang yang akan menggunakan buku telepon untuk menghubungi perusahaan akan langsung terhubung dengan kita. Nah, begitu pula dengan setiap situs yang memiliki alamat IP. Ada sebuah DNS yang mengubah sebuah nama domain atau situs menjadi sebuah alamat IP. Farmer mengubah alamat IP dalam DNS menjadi alamat IP yang mereka kendalikan. Server DNS dalam hal ini dianggap telah terhakimi. Nah, hingga saat ini, serangan farming ini telah menyasar 65 perusahaan keuangan, termasuk PayPal, eBay, Discover, dan American Express. Serangan yang rumit dan multi-cabang melibatkan ribuan komputer, berbagai alamat IP di berbagai negara, dan limpahan fraudulent spam. Nah, farming ini menjadi alat rekayasa sosial yang populer karena ada dua alasan.
Yang pertama, sulit untuk mendeteksinya karena browser pengguna menunjukkan situs yang benar. Antivirus dan perangkat lunak penghapus spyware saat ini bukanlah perlindungan yang efektif untuk melawan pharming. Meski demikian, teknik anti-pharming yang rumit justru diperlukan. Lalu, alasan yang kedua adalah kemampuan pharming menyasar banyak orang dalam satu waktu melalui domain spoofing daripada satu persatu dengan phishing email. Next slide. Lalu ada typo squatting atau pembajakan URL atau URL hijacking. Typo squatting ini menyiapkan situs dengan nama yang sama, sehingga pengguna yang membuat kekeliruan tipografis ketika memasukkan nama situs yang akan dikirimkan ke situs yang tidak valid. Nah, sebagai contoh, misal ketika kita mengetik google.com, yang mana kita salah ketik menjadi google.com, yang seharusnya google.com, yang dapat menuntun kita ke situs cyber squatting yang pertama, mengecoh pengguna, sehingga kita berpikir bahwa kita berada di situs yang benar karena logo disalin atau mirip, tata letak situs, atau konten yang memiliki kemiripan. Nah, lalu sangat berbahaya dari yang diinginkan. Dan lalu juga mendistribusikan malware seperti virus, spyware, dan adware yang mana bisa membahayakan informasi kita. Next slide. Saya akan mengambil alih dan melanjutkan materinya. Pertama ada pengganti kode batang QR barcode replacement. Pelaku penipuan menyamarkan kode quick response valid dengan stiker yang menggunakan kode QR pengganti. Kode QR pengganti yang digunakan dapat membahayakan karena sangat mirip dengan kode QR yang valid. Sehingga sangat mustahil untuk mengetahui bahwa kode QR tersebut adalah palsu. Hal yang dapat dilakukan untuk melindungi pembaca dari QR ini adalah memastikan agar situs yang akan dikunjungi adalah situs asli. Selanjutnya adalah tab napping. Tab napping adalah kegiatan secara diam-diam dari tab browser dengan mendapatkan ID dan kata sandi pengguna dengan mengganti diam-diam tab yang sedang dibuka oleh pengguna browser tersebut. Sehingga ketika pengguna akan masuk kembali ke tab awal, akan muncul keterangan waktu habis dan harus memasukkan ID dan kata sandi kembali. Sehingga nantinya pencuri identitas ini akan mendapatkan data tersebut dan data ini akan langsung terhubung ke pencuri identitas. Selanjutnya adalah loop Lebanon atau Lebanese looping. Isinya adalah cara menyisipkan katup atau sleeve ke dalam ATM untuk mencegah ATM mengeluarkan kartu. Lalu pelaku akan berpura-pura menawarkan bantuan, mengecoh korban dengan menginstruksikan untuk memasukkan kembali PIN, sehingga setelah korban menyerah atas kartunya yang telah ditelan oleh mesin ATM-nya, pelaku akan segera mengambil kartu dan menggunakan kartu tersebut dengan menarik saldo yang ada dalam kartu tersebut. Selanjutnya adalah skimming atau penggesekan ganda kartu pada terminal yang sedang digunakan dengan menggesekkan kartu secara sembunyi-sembunyi. Biasanya ini terjadi di beberapa gerai seperti restoran atau minimarket. Selanjutnya adalah scavenging atau dumpster diving, di mana pelaku akan mencari dokumen atau catatan untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. Metodenya bisa dengan mencari data-data penting di kaleng sampah atau kotak sampah komunal dan tempat pembuangan sampah kota. Salah satu contohnya adalah Jerry yang